Dan untuk Sudam, dari lahir dia itu sudah punya double eyelid. Mungkin salah satu alasan kenapa visual Sudam tidak terlalu dinotis. Hai guys, I'm Yusol Kim, welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video aku. Terima kasih banyak. Semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kebahagiaan. Amin ya. Nah teman-teman, untuk hari ini tuh kita bakalan ngebahas nih tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan juga tentunya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe, bunyikan loncengnya, serta like, comment, and share. Terima kasih banyak ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Dan langsung saja ya, kita mulai dari berita pertama. Kita akan ngebahas tentang Treasure. Treasure sendiri diketahui melakukan 4 konser dalam 2 hari berturut-turut. Dan ini kemudian yang membuat netizen menjadi shock dan juga menyebut bahwa Treasure disiksa agensi. Jadwal tur konser Treasure di Jepang yang mulai digelar pada tanggal 26 November 2022 lalu kini menuai perhatian netizen Korea Selatan. Pasalnya nih, terdapat beberapa jadwal yang dianggap terlalu padat. Diketahui bahwa Treasure telah memulai tur mereka di Jepang beberapa hari lalu. Nah, tur konser tersebut akan diselenggarakan hingga bulan Januari 2023 mendatang. Namun, jadwal konser yang telah dirilis oleh YG Entertainment selaku agensi menuai perhatian netizen karena terdapat beberapa jadwal yang mengharuskan Treasure melakukan 2 kali konser dalam 1 hari yang sama, bahkan 4 konser dalam 2 hari berturut-turut. Dalam melihat hal ini, banyak banget dari netizen Korea yang sudah mengeluarkan berbagai statement mereka dan juga opini mereka di komunitas online Korea tentunya ya. Dan berikut adalah beberapa komentar dari mereka, langsung saja kita bacakan bersama-sama. Bahkan konser 2 hari dalam sehari saja sudah luar biasa. Bagaimana bisa 2 hari berturut-turut? Tampaknya agensi tak mempertimbangkan kemampuan fisik Treasure sedikit pun. Next, mereka memulai konser belum lama ini dan mereka mengatakan bahwa kondisi tubuh mereka sedang tak baik hari ini. Hatiku sakit mendengarnya. Aku sih pernah melihat grup lain fansign 2 hari berturut-turut. Tapi ini baru pertama kali sih aku itu ngelihat ada 2 konser dalam 1 hari. Mereka pasti kelelahan. Bukankah ini bisa dikatakan sebagai penyiksaan? Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen Korea di komunitas online. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Jujur ya, secara pribadi, aku juga agak kasihan ya melihat para member Treasure yang melakukan konser selama 2 hari berturut-turut. Ya, apapun itu, kita harapkan yang terbaik saja buat member Treasure. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan juga dapat menyelesaikan konser mereka dengan sukses. Fighting buat Treasure dan juga Treasure Makers. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Di topik yang kedua kita akan membahas tentang NCT Dream. Ini sebenarnya masih sama ya topiknya dengan yang pertama, yaitu tentang konser. Tapi beda nih. Di konser NCT Dream, itu baru-baru ini ditangkap ada 3 penggemar yang nyusup jadi staff. Kok bisa sih ada penggemar yang nekat banget nyusup sampai nyamar jadi staff? Why? Menurut Asahi News Jepang, pada tanggal 27 November, ada 3 pria dan wanita ditangkap atas tuduhan gangguan yang tidak sah di tur Yokohama Arena NCT Dream di Yokohama, Prefektur Kanagawa, Jepang pada tanggal 26. Nah, ketiga tersangka itu adalah 2 orang Jepang yang usianya adalah 20 tahunan dan 30 tahunan. Dan mereka tinggal di Yokohama. Dan satunya lagi bernama Kim, usianya adalah 39, seorang wanita berkebangsaan Korea Selatan. Nah, pada hari konser NCT Dream nih, ketiga orang tersebut dilaporkan masuk nih ke venue dan juga di belakang panggung dengan kartu identitas staf palsu yang tergantung di leher mereka. Dan ketika staf konser menangkap mereka dan juga mengetahui bahwa mereka bukan staf resmi, polisi kemudian dipanggil dan juga menangkap ketiga orang tersebut. Nah, ketiga tersangka ini dilaporkan mengakui dakwaan tersebut dalam penyelidikan pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa benar mereka masuk tanpa adanya izin. Dan untuk sekarang, polisi Jepang itu sedang menyelidiki hubungan antara ketiga tersangka dan juga rute ilegal mereka untuk mendapatkan kartu ID staff palsu. Wow, sangat suspicious ya dengan kasus yang satu ini. Kayak gini teman-teman. Tidak mungkin 3 orang ini bisa masuk dengan mudah dan juga menyamar menjadi seorang staff. Pasti ada juga yang membantu mereka dalam penyamaran tersebut. Secara logika ya, kalau kita mau buat yang namanya ID staff palsu, itu kan kita juga harus melihat terlebih dahulu bagaimana desainnya, bagaimana bentukannya, gimana ukurannya, baru kita bisa buat kartu ID yang palsu. Nah, kalau mereka itu tidak mendapatkan akses untuk melihat seperti apa ID palsu dari staff tersebut, bagaimana mereka bisa membuat ID palsu yang lain? Ya nggak teman-teman? Jadi, mungkin saja di sini memang ada yang membantu mereka. Who knows, siapa yang tahu ya kan? Ini hanya spekulasiku saja. Dan aku juga sangat berharap banget pihak kepolisian Jepang itu dapat menemukan siapa lagi yang berada dalam masalah ini dan seperti apa hubungan dari ketiga tersangka ini. Karena ini juga benar-benar meresahkan banget
Kita sebagai penggemar khawatir loh melihat apa yang terjadi dengan NCT Dream. Siapa tahu mereka ini adalah haters ataupun salseng yang juga dapat mengganggu privasinya NCT Dream ataupun membahayakan mereka. Jadi aku sangat berharap polisi dapat menyelesaikan kasus yang satu ini. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang seorang dokter yang menyebutkan bahwa kecantikan Sudam itu adalah kecantikan yang alami dan juga natural tanpa adanya operasi plastik. Adapun untuk pernyataan dari sang dokter adalah seperti berikut ini, mari kita nonton bersama-sama ya. Oke. Iya, sama. Oke, jadi untuk pertama di sini dokternya menjelaskan bahwa untuk Sudam itu dari lahir memang sudah punya yang namanya double eyelid. Itu pas foto pra-debutnya menunjukkan bahwa emang Sudam udah punya gitu. Tahu nggak double eyelid? Double eyelid itu yang kelopak mata ganda. Nah, untuk orang Korea kan banyak yang monolid ya. Kalau kita kan di Indonesia kebanyakan yang double eyelid. Nah, orang Korea itu suka yang double eyelid. Dan untuk Sudam dari lahir dia itu sudah punya double eyelid. Jadi dia nggak melakukan operasi plastik kayak gitu. Bener banget sih, untuk bentuk hidung dari Sudam juga dari dulu emang udah kayak gitu sih. Nggak ada perbedaan sih, coba kita lihat ya one more time. Kalau kita lihat emang nggak ada perbedaan sih teman-teman. Dan mungkin ada yang bilang, mungkin Sudam operasi plastik pas dia masih kecil. Enggak teman-teman, operasi plastik itu setahu aku, itu kayaknya harus 20 tahun deh baru bisa operasi plastik. Atau enggak, udah 18 tahunan gitu nggak sih? Seperti yang aku baca-baca sih seperti itu. Kalau yang masih di bawah umur yang kayak masih belasan, 11 sampai 15, 16 tahun itu kayaknya nggak bisa deh. Apa? Oke, ini terlalu besar backsoundnya ya, terlalu besar tap-tapnya gitu daripada suara dokternya. Tapi aku dapat menangkap poin-poin yang sudah dikatakan oleh Pak Dokter dalam video tadi. Kesimpulannya adalah dokter ini mengatakan bahwa Sudam itu memiliki kecantikan yang natural gitu. Dari dulu emang sudah seperti itu. Mulai dari fitur eyelid yang paling banyak dioperasi itu tetap sama, hidung yang juga tetap sama. Habis itu dari rahang yang juga sering dioperasi, Sudam dari dulu emang tetap sama kayak gitu teman-teman. Dan kalian juga pasti tahu bahwa Sudam ini kan juga merupakan uzang ya. Uzang itu adalah seseorang yang punya kecantikan ataupun ketampanan. Dan mereka saat menjadi uzang juga kan punya banyak penggemar juga teman-teman. Dan untuk visual dari Sudam ini adalah salah satu jenis visual yang memang banyak juga disukai sih sebenarnya oleh netizen, terutama netizen Korea Selatan. Mungkin salah satu alasan kenapa visual Sudam tidak terlalu dinotis, karena dia mungkin berasal dari agensi yang kecil kali ya. Mungkin kalau Sudam ini berasal dari agensi yang besar, itu banyak yang notice gitu nggak sih? Dan Sudam ini juga merupakan salah satu calon idol yang menurut aku juga sangat cocok sih untuk debut dalam sebuah drama. Kalau Sudam gak main drama kayak sangat disayangkan banget teman-teman. Drama remaja mungkin, drama anak sekolah mungkin dia itu cocok banget. Jadi kita juga sangat menantikan bagaimana debut drama dari Sudam. Sudam fighting. Nanti kita tunggu saja ya bagaimana debut drama dari Sudam. Semoga dapat terwujud. Well teman-teman, topik dari Sudam tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Selki Mamed dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Cukup sekian dan juga sampai jumpa. Bye bye.